Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik semua. Ya, masih di channel Bung Harpa dan masih dari Doha, Qatar, dalam rangka mendukung, menyemangati, mendoakan dan juga menyiarkan perjuangan dari adik-adik kita tim nasional Under 23 yang dalam mungkin sekitar 24 jam lagi mereka akan bertarung di belakang ini di Stadion Abdullah bin Khalifah, tempat stadion yang memberikan berkah buat bangsa Indonesia, karena disinilah berkali-kali kita jantungnya ya diuji kekuatannya, dan besok kita lihat apakah kembali jantung kita harus senam di sini setelah kemarin kita disuguhkan dengan pertandingan yang membuat kita dak-dikduk, tapi seru banget pertandingannya dan membuat satu Indonesia berbahagia walaupun harus bergadang. Ya teman-teman, kira-kira 1,5 jam yang lalu baru saja dilangsungkan konferensi pers menjelang pertandingan antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, dan tentunya ini pertandingan yang sangat bersejarah khususnya buat tim nasional Indonesia setelah mengukir sejarah demi sejarah, dan kita sekarang ada di persimpangan the real sejarah. Kenapa? Karena kalau besok di tempat ini kita berhasil menanggulangi Uzbekistan, maka sudah dipastikan kita akan mengulangi sejarah 68 tahun lalu saat tim nasional kita melaju ke Olimpiade Melbourne tahun 56. Jadi sebuah sejarah yang sudah lama, bahkan sebagian dari kita mungkin dari sini atau yang menonton kalian mungkin belum ada yang lahir ya, termasuk Sintayong juga. Dan hal ini juga yang saya tanyakan atau gue tanyakan tadi di preskon, bahwa Indonesia sudah begitu lama tidak tampil di Olimpiade dan saat ini ada di persimpangan sejarah. Apa yang atau bagaimana cara menanggulangi pressure yang mungkin menimpa para pemain, dan Sintayong dengan lugas dan dengan cerdas menjawab. Mungkin kalian juga sudah nonton di streamingnya. Dia mengatakan tidak merasa pressure dan menurut dia akan menikmati pertandingan besok dan membuat para pemain rileks. Sebuah statement yang sederhana, tapi menurut gua ini menunjukkan bahwa Sintayong sangat tahu betul bagaimana untuk menyuntikkan mental dan juga moral kepada para pemain agar mereka tidak takut menghadapi siapapun. Terbukti di fase grup kita harus menghadapi 12 pemain melawan Qatar, tapi kita bisa tampil sangat baik meskipun kita kalah. 2 gol tercipta dari bola mati, 1 dari penalti yang sangat debatable, dan 1 lagi dari kesalahan menurut gua, di mana saat itu seharusnya drop ball. Menghadapi Australia juga demikian, biasanya kita selalu takut atau selalu was-was atau selalu pesimis ya setiap menghadapi Australia. Jangankan Australia, ketemu Vietnam aja dulu kita sudah langsung pesimis, tapi kita lihat kita mampu mengalahkan Australia dengan susah payah melalui gol dari titik putih. Kemudian di pertandingan terakhir ini adalah mungkin penampilan terbaik tim nasional Indonesia. Kita tampil sangat luar biasa, bahkan kita bisa mencetak 4 gol walaupun kebobolan 1 melalui deflecting dari Justin Hubner. Ya, dan di lawan Korea Selatan juga demikian, kita mengalahkan Raja Asia, boleh dikatakan demikian, tim dari Asia yang paling awal ya berhasil melaju ke atau merasakan Piala Dunia di luar Hindia Belanda kita. Dan kita bisa mencetak 2 gol. Ini sangat luar biasa dan juga sekaligus menghentikan langkah Korea yang selalu lolos ke Olimpiade sejak tahun 88. Walaupun ironisnya, dan kita juga berempati dengan Coach Shin, sosok yang sangat saya hormati dan sangat saya respect, harus gundah gulana karena dia harus membunuh dalam tanda kutip negaranya sendiri. Itu tidak heran setelah pertandingan ada 2 orang yang saya lihat begitu humble dan juga begitu respectful, yaitu Rizky Ridho dan juga Sintayong, justru menghampiri lawan ataupun tim lawan untuk memberikan support ataupun semangat ya. Terutama Sintayong sangat luar biasa, dan mungkin kita harus memberikan respect lebih dari yang sebelumnya. Bagaimana dia bisa bukan hanya membuat tim nasional kita begitu membanggakan, tapi juga harus melawan negaranya sendiri. Ya, ini tentunya merupakan catatan sejarah tersendiri. Tapi sekali lagi itu yang gue bilang, kita ada 1 langkah emas lagi, jembatan emas yang tentunya akan
ditunggu-tunggu oleh publik Indonesia. Ya, dan kembali ke preskon tadi, di sesi preskon itu juga dihadiri oleh Witan. Di situ juga ditanyakan satu pertanyaan yang cukup menarik terkait dengan penampilan dia yang semakin improve. Ya, kita masih di situ penanya dari, kalau nggak salah, dari Korea Selatan, wartawan Korea Selatan. Dia menanyakan bagaimana Anda yang 2 tahun lalu dia menyebut ketika dia gagal mencetak gol ke gawang Thailand padahal sudah kosong ya di Piala AFF 2022, gagal, tapi kemudian saat ini dia justru menjelma menjadi seorang pemain yang sangat luar biasa, terutama golnya ke gawang Yordania yang sangat luar biasa, bahkan golnya nih seperti Messi ya. Nah, hanya memang tentunya di partai nanti kita akan kehilangan Rafael Strijk, pemain yang justru sedang berbunga-bunga, sedang naik-naiknya setelah menciptakan 2 gol yang sangat cerdik ya. Gua katakan sangat cerdik. Kenapa? Karena satu itu adalah dia memanfaatkan kesempatan dengan cepat, dia berpikir untuk melepaskan tembakan curve ke ujung kiri gawang Korea Selatan. Yang kedua adalah bagaimana dia mengontrol bola, kemudian tanpa melihat gawang dia menceploskan bola ya, dan membawa Indonesia atau membawa gol kedua. Dan ini tentunya PR tersendiri. Tadi memang gue sengaja menghindari pertanyaan ini teman-teman ya, karena gue di sini bukan hanya ingin menyiarkan, bukan hanya membuat kalian ingin menonton tayangan gue, tapi juga untuk jangan sampai, ini ada laler nih, jangan sampai pertanyaan ini secara nggak sengaja membuat Sintayong membocorkan rahasianya. Nah, terkait rahasia juga Sintayong mengatakan, menjawab pertanyaan terkait dengan lawan yang akan dihadapi. Dan seperti yang gue rilis ya di video gue, 2 video ini sebelumnya, memang ini juga menjadi banyak concern di ruang media atau di ruang preskon, bagaimana lawan ini Uzbekistan tim yang sangat sempurna, dalam arti mereka tidak kebobolan sejauh ini selama 360 menit lebih mungkin 400 menit ya, atau 4 pertandingan. Kemudian juga mereka tim yang paling banyak mencetak gol terlepas dari lawan-lawan yang dihadapi, tapi memang mereka menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak di level usia di AFC U20 2 tahun lalu, di mana kita bermain imbang 0-0 dengan mereka. Bahkan juga di Asian Games di Guangzhou mereka bermain mendapatkan medali perunggu. Jadi ini tim yang juga cukup berbahaya, dan ini diakui oleh Sintayong di preskon. Namun Sintayong seperti juga filosofinya ketika menghadapi Korea Selatan, tidak ada tim yang sempurna, mereka pasti punya kelemahan, dan kelemahan itulah yang sudah dikantongi oleh Sintayong. Dan dia tidak mau membeberkan tentunya serum apa atau mungkin herbal apa, ginseng seperti apa yang akan digunakan oleh Sintayong untuk menjebol ketatnya pertahanan dari Uzbekistan. Nah, sedikit gue juga mau cerita ke kalian. Mungkin kalian hanya mengikuti tadi streaming preskon Indonesia, tapi setelah itu preskon juga dilanjutkan dari sesi atau bagiannya Uzbekistan, dan gue masih hadir di situ, dihadiri oleh pelatih kepala Timur Kapatse dan juga pemain nomor 15. Namanya gue selalu lupa karena susah untuk pronunciation-nya. Dan di situ gue sempat bilang, ya suatu kehormatan gue bilang bisa ada di ruangan ini, ruangan bersama Anda, karena 17 tahun yang lalu gue bilang gue ada di Gelora Bung Karno untuk nonton Anda main. Nah, di situ gue bertanya soal dukungan dari supporter Timnas Indonesia yang tentunya akan memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifah untuk mendukung tentunya Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Nah, kemudian ya Timur mengatakan tidak masalah karena tim ini sudah berbiasa bermain di hadapan penonton yang banyak. Bahkan dia juga memberikan satu referensi ketika Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan di Guangzhou tahun lalu, itu juga banyak fans Indonesia dan tidak ada masalah. Tapi kita juga tidak punya masalah. Yang pasti kita akan dukung terus tim nasional Indonesia, baik dari stadion ini langsung, baik dari tribun media, baik dari tribun penonton, maupun juga kalian yang dimanapun Anda berada. Kita sudah membuktikan kalau bangsa kita bersatu, kalau kita bisa mendukung dengan positif, tidak usah ribut-ribut, apapun, sekecil apapun, itu pasti akan memberikan dampak yang positif. Gua juga sempat membuat video seperti yang mungkin kalian mengikuti channel ini, bagaimana kontribusi dari seorang anak kecil bernama Immanuel Kate Lasono
yang menjadi ball boy, ya mungkin dia juga akan jadi ball boy besok. Gua akan tanya dia yang memberikan bola kepada Mohamed Toure, ya penalti taker dari Australia, dan dia mengatakan sebelum saya mengasih bola, saya berdoa kepada Tuhan supaya penaltinya nggak masuk atau digagalkan oleh Hernando Ari, dan ternyata the power of prayer itu berhasil, dan juga pasti karena doa dari kalian dan juga tentunya dari staf kepelatihan yang menggembleng Hernando Ari dengan sangat luar biasa. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu laporan dari gua. Yang pasti besok kita akan menyaksikan dengan sukacita, dengan doa, apapun agama kita semua. Gua rasa kita sekarang dalam keadaan yang sangat optimis, sangat happy, dan gua bersyukur ternyata sepak bola berbicara banyak buat bangsa kita. Di tengah banyak perbedaan, tapi kita justru disatukan, dibuat happy oleh olahraga yang paling merakyat ini. Oke, mungkin sampai saat ini dulu laporan dari gua hasil konferensi pers menjelang pertandingan antara Indonesia menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Nah, setelah ini, saat ini gue rekam adalah jam setengah 2 siang. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu jam setengah 6 malam menjelang maghrib. Jadi kira-kira 2,5 jam lagi dari sekarang, atau mungkin dari sini gue akan langsung ke Qatar University untuk mengikuti dan juga mengamati ya jalannya official training terakhir sebelum besok menghadapi Uzbekistan. Seperti apa suasana latihannya, lalu kondisinya seperti apa, dan mudah-mudahan ada pemain ataupun pelatih yang bisa memberikan statement. Jadi jangan sampai kalian gak like dan juga subscribe, nyalakan loncengnya di channel ini supaya kalian terupdate dengan berita-berita baru yang valid dan juga langsung dari Doha Qatar. Terima kasih, semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat-sehat dan juga happy-happy, dan kita jumpa lagi di video yang lainnya. Bye.